merasa dia kaya, dia sombong dengan kekayaannya, merasa dia berilmu, dia sombong dengan ilmunya, merasa dia wajahnya tampan, wajahnya ganteng, dia sombong dengan ketampanannya, dia sombong dengan kegantengannya, padahal semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia sombong dengan hal itu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur marilah selalu senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas nikmatnya yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita bisa beraktivitas, kita masih bisa melakukan rutinitas kegiatan kita sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai dengan kita akan tidur kembali. Mudah-mudahan segala aktivitas yang telah kita lakukan senantiasa dicatat sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tatkala apa-apa yang telah kita lakukan ternyata ada kesalahan, mudah-mudahan Allah ampuni dengan segala sifat Rahman dan Rahim serta sifat pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam semoga selalu terlimpah curah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai akhlak dan juga adab, pelajaran akhlak dan adab untuk anak-anak, untuk generasi muda di masa yang akan mendatang. Sebab kenapa? Karena sekarang kita sama-sama tahu anak-anak kita, generasi muda kita sudah banyak yang akhlaknya jauh daripada kehidupan agama. Akhlaknya sudah banyak yang melenceng, akhlaknya sudah banyak yang rusak, bahkan akhlaknya sudah tidak mencerminkan bahwa dia adalah generasi pemuda dan pemudi Islami. Oleh sebab itu kami ingin mengangkat tema materi tentang pelajaran akhlak bagi anak-anak, baik anak-anak muda maupun juga untuk generasi muda-mudi di masa yang akan mendatang. Sebab pelajaran ini sangat penting buat mereka. Artinya ketika tatkala mereka sudah mengetahui pelajaran-pelajaran akhlak dan adab, insya Allah di kehidupan yang akan datang, di masa yang akan datang, dia akhlaknya insya Allah sudah menjadi baik, sudah bagus, dan insya Allah bisa mendapatkan keriduan daripada orang tua dan keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan insya Allah dia bisa mencerminkan kehidupan perilaku pribadinya berdasarkan kepada syariat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Materi akhlak ini kita akan ambil dari kitab Akhlaq Lil Banin. Kitab Akhlaq Lil Banin ini membahas tentang akhlak dan adab untuk anak-anak, baik dari anak-anak usia dini, mulai usia kisaran sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah, bisa juga sekolah tingkat atas. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi mereka semua dan juga tentunya bermanfaat bagi kita semua, bagi kita selaku orang tua. Mudah-mudahan yang menyaksikan, yang menonton tayangan channel ini selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ilmu ini bisa kita teruskan, bisa kita berikan pelajaran ilmu ini kepada anak-anak kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bimadza yatakhallaqul waladu, dengan apa akhlak seorang anak itu? Yajibu alal waladi an yatakhallaqa bil akhlaqil hasanati min sigorihi. Wajib atas anak itu berakhlak hasanati yang baik
bil akhlaqil hasanati, dengan akhlak yang baik. Dari kapan? Min sigorihi, dari masih kecilnya. Jadi anak-anak kita itu wajib memiliki akhlak yang baik dari masih kecil. Jadi kalau akhlaknya sudah buruk dari masih kecil, maka akan buruk. Tapi kalau akhlaknya sudah baik dari masih kecil, insya Allah di masa akan datang akhlak mereka pun akan baik. Untuk apa akhlak ini wajib dari masih kecil dipelajari? Wajib untuk berakhlak yang baik. Li ta'isha mahbuban fi kibarihi, agar di kehidupan yang masa mendatang dia dicintai di kehidupan yang masa mendatang. Jadi kalau si anak ini sudah punya akhlak yang baik, insya Allah di kehidupan yang masa akan datang, di kehidupan yang mendatang, ketika dia sudah remaja, ketika dia sudah balik, ketika dia sudah dewasa, sudah besar nanti, maka akan banyak dicintai oleh orang dan oleh sekelilingnya serta oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu pasti orang tuanya bangga, Rasulullah pun juga bangga, dan akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yarda anhu rabbuhu, dan tidak hanya itu, tentu saja Allah itu akan redha kepada dia. Kalau anak yang masih kecil ini sudah dididik akhlaknya dengan akhlak yang baik, Allah akan redha kepadanya. Wa yuhibbu ahluhu, dan juga dicintai oleh keluarganya. Kalau anak-anak ini baik, siapa sih yang nggak suka, siapa sih yang nggak senang kalau kita punya anak, akhlak anak kita baik. Kalau kita punya anak, sifatnya baik, kelakuannya baik, bager akhlaknya, baik tingkah lakunya, sopan santun, berkata-kata yang baik, tentunya pasti akan dicintai oleh keluarganya, apalagi orang lain. Kalau keluarganya sudah cinta, insya Allah orang lain pun akan cinta. Wa jami'un nasi, dan seluruh manusia pun yang dekat dengan dia, yang jauh dengan dia, pasti akan mencintai anak tersebut. Kenapa? Karena anak tersebut sudah punya akhlak yang baik. Wa yajibu alaihi aidon, dan juga wajib apa? An yabta'ida anil akhlaqil qabihati, menjauhi daripada akhlak yang buruk. Jadi si anak itu harus dijauhi dari sifat akhlak yang buruk. Tutur kata yang buruk harus dijauhi, perbuatan yang buruk harus dijauhi, tingkah laku yang buruk harus dijauhi. Kenapa? Kailan yakuna makruhan, karena hal tersebut itu bisa membuat benci, bisa membuat siapapun yang dekat dengan dia, orang yang dekat dengan dia akan membenci dia. Makanya wajib untuk menjauhi daripada sifat akhlak dan juga adab yang buruk. Kenapa? La yardu anhu rabbuhu, karena Allah tidak suka dengan hal yang demikian. Allah tidak suka dengan anak-anak, remaja-remaja, pemuda-pemuda, generasi muda yang buruk akhlaknya. Wala yuhibbu lahu, dan juga tidak dicintai oleh keluarganya. Wala yuhibbu ahluhu, jadi nggak cinta keluarganya kepada dia. Kenapa? Akhlaknya buruk. Wala ahadum minan nasi, dan tidak ada satu orang pun yang menyukai dia. Kenapa? Karena dia sifatnya buruk, karena dia akhlaknya buruk, karena dia tidak mencerminkan seseorang yang mempunyai sopan santun yang baik, yang mempunyai akhlak yang baik, yang mempunyai adab yang baik. Kalau dia berbuat buruk, maka semua manusia akan menjauhi dia, dan tentunya Allah pun tidak akan redha kepada dia. Nauzubillah min dzalik. Al-waladul adibu, anak yang beradab. Al-waladul adibu, anak yang beradab, yahtarimu walidayhi wa muallimihi. Anak yang beradab itu adalah anak yang menghormati kedua orang tuanya. Tatkala dia diperintahkan orang tuanya, dia menjalankannya. Tatkala orang tuanya melarang dia, dia meninggalkannya. Tatkala orang tuanya menyuruh sholat, dia segera sholat. Tatkala orang tuanya menyuruh dia mengaji, dia segera mengaji. Tatkala orang tuanya menyuruh dia sekolah, dia segera sekolah. Itu namanya menghormati orang tua, dan tidak pernah mengatakan hal-hal yang buruk sedikit pun kepada orang tua, termasuk kata ogah, itu nggak boleh, dan itu dijauhi sama dia. Kenapa? Itulah salah satu cerminan anak ini menghormati orang tuanya. Tapi kalau sudah berani kepada orang tuanya, apalagi dengan memandang dengan mata yang melotot kepada orang tuanya, anak ini tentunya tidak baik, dan ini juga tidak menghormati orang tuanya. Jadi anak itu yang beradab itu akan menghormati orang tuanya, wa muallimihi, dan menghormati gurunya. Anak yang baik itu menghormati gurunya.
Kita lihat sekarang banyak fenomena yang terjadi di masyarakat sekarang ini, anak-anak sekolah banyak gurunya itu dibully, banyak gurunya itu yang diajak berantem, banyak gurunya yang disakitin, baik itu guru laki-laki ataupun guru perempuan, banyak yang disakitin. Bahkan gurunya itu diolok-olok, gurunya itu dimainkan. Ini cerminan bahwa dia tidak beradab, cerminan anak ini tidak benar, tidak akan pernah berhasil sedikit pun kalau anak ini sampai tidak menghormati gurunya. Maka salah satu cerminan anak ini berhasil dalam belajar adalah menghormati gurunya. Kalau dia sudah tidak menghormati gurunya, jangan harap ilmu bisa dia dapatkan. Jangan harap ilmu yang diberikan oleh gurunya itu bermanfaat, tidak akan pernah mungkin bermanfaat. Gitu. Jadi harus hormat juga kepada gurunya. Selain kepada orang tuanya, si guru pun ini harus dihormati oleh anak yang beradab. Wa ikhwanahul kibara, dan juga kakaknya. Anak yang beradab itu senantiasa menghormati kakaknya. Wa kullu man, dan setiap orang huwa akbaru minhu, yang lebih besar daripada dia. Anak yang beradab ini akan menghormati orang yang usianya lebih besar daripada dia. Dia akan menghormati, dia akan takjim, dia akan cium tangan ketika bersalaman dengan orang yang lebih besar. Fenomena sekarang banyak anak-anak itu, anak-anak kisaran SD, SMP, SMA yang sama orang tua yang lebih besar daripada dia, usianya lebih besar daripada dia, usianya lebih jauh daripada dia, salaman itu nggak cium tangan, salaman biasa aja, menganggap orang ini seperti teman, padahal orang itu adalah usianya jauh lebih tinggi daripada dia, bahkan juga kemungkinan keberkahan, keilmuan dan lain sebagainya jauh daripada dia, tapi dia salaman hanya seperti temannya saja, halaman biasa aja, tapi tidak dicium tangannya. Harusnya orang yang lebih besar itu ketika kita salaman kita cium tangannya, siapapun itu kita cium. Kenapa? Kita yakinkan bahwa di diri dia itu ada keberkahan yang bisa kita dapatkan. Itu salah satu sifat anak yang beradab. Tapi kalau anak yang tidak beradab, salaman akan biasa aja, selalu aja biasa kayak teman, itu nggak boleh. Kemudian yarhamu wa yarhamu ikhwanahu sigoro, dia akan menyayangi saudara yang lebih kecil, dia akan sayang sama adiknya. Adiknya itu disayangin, diajak main, tidak disakitin, tidak diajak berbuat hal-hal yang buruk. Kemudian juga adiknya itu nggak senantiasa dibully, tapi adiknya disayangin, benar-benar disayangin. Ketika ada yang mau menyakitin adiknya, dia ngelindungin. Tidak sebaliknya, dia malah nyakitin atau dia malah ngambil jajanan adiknya. Itu bukan anak yang beradab, itu berarti anak yang tidak beradab. Tapi anak yang beradab adalah anak yang menyayangi adiknya yang lebih kecil daripada dia. Wa kullu man huwa asgharu minhu, dan dia pun ternyata menyayangi setiap orang yang lebih kecil daripada dia, walaupun anak ini bukan adiknya, orang ini bukan adiknya, tapi dia juga lebih sayang kepada anak yang lebih kecil usianya dibandingkan dia. Bahkan kata dalam banyak keterangan itu hadis-hadis mengatakan bahwa anak kecil itu kalau bisa kita cium tangannya tatkala salaman tuh kita cium begitu, karena itu ajaran Rasulullah mengajarkan seperti itu. Jadi kita cium tangannya itu kepada anak yang lebih kecil, seperti itu. Wa yasduqu fi kalamihi, dan perkataan itu tidak pernah bohong. Kalau ngomong benar nggak pernah bohong, baik kepada orang lain ataupun kepada orang tuanya, dia tidak pernah berbohong. Itu. Kemudian wa tawadhu ma'an nasi, dan dia senantiasa bertawadu kepada setiap manusia. Dia tawadu terhadap manusia, begitu. Bukannya merendahkan diri, tapi apa? Tapi tawadu. Tawadu itu bukan rendah diri. Tawadu itu ketika dia punya ilmu, dia semakin merendah seperti padi. Ketika dia punya harta banyak, dia tidak menyombongkan hartanya, dia tidak mengumbar hartanya, tapi dia tetap merasa bahwa diri dia adalah tidak punya harta. Jadi tawadu terus. Wa yasbiru 'alal adza, kemudian dia sabar daripada segala sesuatu penyakit, bahla dan sebagainya yang ditimpakan kepada dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa sabar dalam menghadapi musibah. Dia sabar dalam kena penyakit. Dia sabar tatkala dia kena musibah, tatkala dia kehilangan sesuatu, dia sabar. Wala yuqatiu, dan tidak memutuskan silaturahmi al-aulada kepada anak-anak yang lain. Jadi senantiasa selalu menjaga silaturahmi. Ini juga salah satu daripada sifat anak yang beradab. Wala yatakhasamu ma'ahum,
si anak beradab ini tidak pernah ngajak berantem sesama temannya. Kadang-kadang anak sekarang ngerasa dia punya ilmu kebal, ngerasa dia jagoan, ngajak berantem temannya. Bahkan bukan hanya temannya, sekolah lain diajak tawuran. Itu yang banyak sekarang. Akhirnya apa? Ya disayangkan. Akhirnya ada yang mati konyol, ya kan, tawuran, bawa senjata tajam, orang tua yang nggak pada tahu, dia tawuran, anaknya meninggal. Udah meninggal baru pada nyesel, pada di penjara, nggak jadi orang akhirnya tuh. Kenapa? Karena itu tidak beradab. Itu bukan cerminan anak yang beradab. Jadi dia kayak gitu tuh. Sekarang tuh banyak terjadi tuh. Belum lama kita dengar kasus di daerah Bogor itu, anak SMA berapa tuh kalau nggak salah tuh, yang dibunuh tawuran sama sekolah lain. Padahal itu sekolah baru tatap muka. Sehingga akhirnya wali kota Bogor Bima Arya menutup kembali untuk tatap muka pada saat itu. Kenapa? Karena telah terjadi tawuran yang menewaskan satu orang pelajar. Ini kan sangat ironis. Sudah berapa banyak pelajar yang sudah meninggal gara-gara tawuran? Sudah berapa banyak siswa-siswi sekolah yang meninggal gara-gara tawuran? Nah, kenapa sih mereka bisa tawuran? Karena mereka tidak punya adab, mereka tidak punya akhlak yang baik. Kalau seandainya mereka punya akhlak yang baik, saya yakin dia tidak akan pernah tawuran. Kenapa? Karena tawuran itu mencerminkan daripada sifat setan. Membunuh, saling membunuh itu adalah bukan sifat manusia. Itu adalah ajaran setan. Supaya apa? Supaya setan ini nanti banyak temannya di dalam neraka. Nah, makanya kalau anak sudah beradab, insya Allah hal-hal yang demikian itu akan terhindarkan. Begitu, sehingga insya Allah tidak ada lagi yang namanya budaya tawuran, nggak ada lagi di masyarakat, khususnya untuk generasi muda. Wala yarfa'u sautahu iza takallama aw dhahika. Si anak beradab ini tidak akan mengangkat suaranya ketika lagi bicara. Mau bicara sama siapapun, mau sama temennya, apalagi bicara dengan sesama yang lebih tua, apalagi sama gurunya, sama orang tuanya, pasti ngomongnya juga dengan kata-kata yang lembut, dengan nada yang tidak keras, yang bisa menyesuaikan antara dia dengan orang yang lebih besar. Kalau sama temannya seperti apa bicaranya, kalau sama gurunya, sama orang tuanya seperti apa bicaranya. Nah, itu pasti akan dibiasakan. Kenapa? Karena mereka sudah belajar tentang apa? Tentang cara bagaimana punya akhlak yang baik untuk generasi muda. Nah, kalau mereka sudah tahu ilmunya, sudah tahu caranya, sudah tahu metodenya, insya Allah dia pun kalau berbicara dengan orang lain ataupun dengan orang tua, guru dan sebagainya, ngomongnya itu atau bicaranya itu tidak akan keras. Al-dohika ataupun tertawa, tertawanya itu tidak sampai terbahak-bahak, tidak sampai sudah terbahak-bahak juga giginya sampai kelihatan, sampai nangis-nangis. Itu salah satu mencerminkan bukan anak yang beradab. Anak yang beradab itu kalau tertawa tidak seperti itu, cukup hanya tertawa biasa, tidak sampai terdengar suara yang tinggi, tidak sampai nangis dan sebagainya, bahkan sampai mulutnya lebar dikeluarkan semuanya, itu tidak seperti itu. Bahkan Rasulullah itu mengajarkan kalau ketawa itu hanya senyum. Jadi senyum, tidak bukan ketawa yang lebar. Nah, itu mencerminkan anak yang beradab. Begitu. Kemudian selanjutnya adalah al-waladul waqihu, anak yang tidak beradab. Ini kebalikan anak yang beradab. Kalau tadi adalah anak yang beradab, sekarang anak yang tidak beradab. Al-waladul waqihu, anak yang buruk atau anak yang tidak beradab adalah la yata'addabu ma'a walidahi wa asatizatihi. Anak yang tidak beradab itu yang pertama adalah yang tidak beradab kepada orang tuanya dan kepada gurunya. Dia tidak punya akhlak kepada orang tuanya, dia juga tidak punya akhlak kepada gurunya. Wala tarimu man huwa akbaru minhu, dia tidak menghormati kepada orang yang lebih besar. Dia kalau bahasa sini itu songong, culangung, enggak punya akhlak, itu songong tuh. Nah, dia itu salah satu cerminan anak yang tidak beradab. Al-waladul waqih, anak yang nggak punya sopan santun, anak yang nggak beradab, itu tidak menghormati orang tuanya, juga tidak menghormati gurunya, dan tidak menghormati orang yang lebih besar daripada dirinya. Wala yarhamu man huwa asgharu minhu, tidak sayang sama orang yang lebih kecil daripada dirinya. Anak-anak kecil senantiasa itu dibully, anak-anak kecil senantiasa itu dipermainkan, dipalak, dipintain jajanannya, dipintain makanannya, bahkan dipinta uangnya dan lain sebagainya. Kalau dia nggak ngasih maka ditakut-takutin. Nah, ini cerminan anak yang tidak beradab. Kemudian wayakdzibu idza takallama, dan apabila berbicara dia selalu mengatakan yang tidak benar. Apabila berbicara dia tidak jujur. Sifat jujur itu mencerminkan seseorang tidak punya akhlak yang baik. Wa yarfa'u sautahu, dan suaranya diangkat, suaranya dikeraskan. Apa? Idza duhika, apabila tertawa, jadi tertawanya sampai terbahak-bahak, sampai mulutnya itu keluar semua,
sampai terbuka semua dengan lebarnya, giginya semua kelihatan. Nah itu pun mencerminkan anak yang tidak beradab. Wa yuhibbu, dan dia mencintai asatma, apa? Mencaci maki. Dia suka mencaci maki sesamanya. Dia suka mencaci maki orang-orang yang lebih bahkan yang lebih mungkin rendah daripada dirinya. Dia senangnya emang begitu, senangnya bully, senangnya caci maki orang, tidak boleh melihat orang ini berada kekurangannya atau punya kekurangan langsung caci maki sama dia. Ini juga mencerminkan sifat atau sikap anak yang tidak beradab. Wal kalam al qabiha, dan ngomongnya itu jelek. Mohon maaf, anak yang gak beradab itu ngomongnya anjing, ngomong setan, ngomong-ngomong binatang, babi, monyet, itu cerminan anak yang tidak beradab. Semua kata-kata binatang yang dikeluarkan dari mulutnya itu tidak beradab. Itu mencerminkan anak yang buruk, mencerminkan dia tidak berakhlak baik. Ini sekarang banyak. Bahkan kadang-kadang tatkala mereka lagi main, wah ngomongnya luar biasa, wah setan lu, anjing lu, bangsat lu, padahal lagi main biasa. Gimana kalau mereka lagi sedang dalam emosi ataupun dalam amarah, pasti kata-kata itu akan keluar dengan seenaknya. Nah ini adalah cerminan anak yang tidak beradab. Wal mukhasamatu, dan sering bertengkar, sering tawuran, sering bertengkar, sering berantem. Ini juga sama, ini mencerminkan anak yang tidak beradab. Wa yastazi'u bi ghairihi, dan suka menyakiti kepada selainnya. Wa yatakabbaru alaihi, dan dia sombong atas apa yang dia punya. Merasa dia kaya, dia sombong dengan kekayaannya. Merasa dia berilmu, dia sombong dengan ilmunya. Merasa dia wajahnya tampan, wajahnya ganteng, dia sombong dengan ketampanannya, dia sombong dengan kegantengannya. Padahal semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia sombong dengan hal itu semua. Wala yastahi, dan dia tidak malu an ya'mala qabihan, berbuat sesuatu yang buruk. Dia berbuat yang buruk tidak malu. Dia berbuat yang buruk seperti apa? Melakukan keburukan, misalkan dia tawuran, kemudian dia minum minuman, kemudian dia menjamret. Oh pokoknya melakukan hal-hal yang buruk. Itu dilakukan dengan dia dengan tidak punya rasa malu kepada manusia, apalagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kepada manusia saja sudah tidak punya malu, gimana dengan Allah dan Rasulnya? Pasti itu tidak terpikirkan oleh dia. Nah inilah sifat-sifat anak yang buruk. Wala yasma'u nasihata, dan dia tidak mendengarkan akan nasihat-nasihatnya, akan nasihat gurunya, akan nasihat orang tuanya, dia akan tidak dengarkan. Ini sifat-sifat daripada anak-anak yang tidak beradab. Yuhibbu an yata'addabal waladu min sigorihi. Insyaallah kita akan bahas kembali di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan dengan pertemuan kali ini ada manfaatnya, ada baiknya. Ilmu yang kami sampaikan, ilmu ini bukan ilmu kami hanya menyampaikan, kami hanya membacakan dari kitab Akhlaq Lil Banin. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat bagi siapapun yang mendengarkan channel ini, yang menyaksikan channel ini, menjadi manfaat kiranya. Dan juga mudah-mudahan anak-anak kita, generasi mendatang, pemuda-pemudi Islam kita, pemuda-pemudi penerus daripada bangsa Indonesia ini mempunyai akhlak-akhlak yang baik, mempunyai sifat-sifat yang baik, sehingganya mereka tumbuh menjadi pemuda-pemuda yang tangguh, yang bisa dibanggakan oleh negara dan bangsa dan juga agama tentunya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami ucapkan wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.